Kali ini dalam DNA Digitalks akan membahas mengenai alternative realities seperti artificial intelligence atau AI, ada augmented realities atau AR, dan ada virtual realities atau VR. Sesi dengan judul The Future of Alternative Realities ini akan dimoderasi oleh Yasha Hattab dan akan dihadiri oleh Irzan Raditya selaku CEO dan co-founder dari Kata.ai serta Jeffrey Budiman selaku COO Weir Group. Silakan. Selamat siang pemirsa di rumah, semoga kita semua dalam kondisi baik. Selamat datang di DNA Digitalks, sebuah rangkaian acara Grand Opening Disrupto Digital Hub. Saya Yasha Hattab akan memandu sesi kali ini yang berjudul The Future of Alternative Realities. Nah, sebelum kita memulai sesi ini, sebagai informasi, Disrupto Digital Hub merupakan sebuah multi-purpose venue yang berlokasi di The Breeze BSD City, yang akan menjadi epicentrum inovasi dengan menghadirkan pameran seni multimedia, serta program talk show dan workshop yang rutin. Nah, seru kan? Nah, dipersembahkan oleh Disrupto dan Sinar Masland, Disrupto Digital Hub hadir untuk mewujudkan visi misi kampanye Digital Hub Next Action atau DNA dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan juga ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, kita sekarang mau memperkenalkan nih speaker-speakersnya ya. Kemajuan teknologi di era modern sekarang ini tidak terlepas dari produk-produk artificial intelligence atau AI, augmented realities atau AR, dan virtual realities alias VR. Tapi seperti apa perkembangannya saat ini di Indonesia dan bagaimana masa depan alternative realities tersebut? Dalam sesi The Future of Alternative Realities ini sudah hadir bersama kita adalah Irzan Raditya selaku CEO dan co-founder dari Kata.ai, sebuah perusahaan conversational artificial intelligence. Wah, that's quite a mouthful. Conversational artificial intelligence. Serta Jeffrey Budiman, COO dari Weir Group, perusahaan teknologi yang banyak menghasilkan produk-produk berbasis pengembangan augmented reality. Apa kabar, Mas Irzan, Pak Jeffrey? Baik, Mas Yasha. Halo semuanya. Halo, selamat. Kita panggilnya apa nih? Pak, semuanya. Pak, Mas, atau Bung? Bung boleh. Kita kan ini belum terlalu lama nih, Euronya baru berakhir, jadi kita sebutnya Bung aja ya. Ya, Oke. Boleh. Ya. Mungkin gini, kita kan sekarang ini memang kita ada di satu realita yang berbeda ya. Of course we talk about mixed reality, digital reality, artificial intelligence. Tapi memang di masa ini mungkin dari bulan Juli juga sudah ada namanya PPKM darurat ya. Ini kan ternyata memang pandemi sudah berlangsung sejak bulan Februari Maret 2020 dan sampai sekarang juga masih belum berakhir gitu. Jadi of course I'm going to ask about the main topic, tapi mungkin kita juga kalau bisa diskusi ini, pembicaraan ini juga membawa bukan hasil yang gimana, tapi we want to start a discussion, we want to start a conversation di mana artificial intelligence, augmented reality juga bisa memberikan solusi kepada future of alternative realities, di mana realitas kita ya sekarang udah seperti ini. Nah, kita mulai aja, mungkin pertanyaan pertama kita mulai dari Mas Irzan, nanti Pak Jeffrey akan bisa menambahkan juga dan juga untuk melengkapi ya. Menurut Anda seberapa dekat sih kita saat ini dengan alternative realities seperti AI, AR, VR, dan mixed reality, dan seperti apa nih perkembangan ekosistemnya di Indonesia? Alternative realities, kita udah mulai lihat ke sana sih. Ini udah
bahkan dengan kita sekarang mulai main game online gitu ya. For example, the likes of misal Fortnite atau some other online games itu juga ada part of ibarat alternate realities. So we're close to that, but I think the future is immense menuju ke sana. Oke, Pak Jafri gimana? Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan AI atau AR, VR itu sebenarnya ada sesuatu yang saling mendukung ya. Kalau kita ngomong mengenai AR dan VR sendiri kan sebenarnya juga sama. You need some level of machine learning juga, karena AR dan VR juga is all about recognition, is all about how the computer process the data, give response back, etc. gitu kan. Memang cara kita, kalau kita ngomong seberapa dekat kita misalnya dengan alternatif atau reality ini, seperti yang barusan di-mention juga, mungkin lebih cara masuknya aja sih, bagaimana kita masuknya itu dengan lebih smooth gitu ya. Bisa masuknya misalnya bisa dengan aplikasi-aplikasi seperti Spotify atau apapun itu, atau mungkin kalau dari kita misalnya dari berbagai event-event yang ada gitu. Misalnya bagaimana brand itu langsung diberikan benefit secara langsung dengan misalnya dengan teknologi AR, si audiens bisa langsung berinteraksi dengan brandnya and direct them to do some actions and transactions. Dari situ misalnya mereka mendapatkan data yang nanti bisa diolah, dianalisa untuk kepentingan si brand lebih lanjut, misalnya seperti itu. Jadi seberapa dekat memang ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan gitu. Nah, yang menarik di sini adalah sejak adanya PPKM terutama, kita tuh benar-benar udah kayak dipaksa lah untuk bisa mau nggak mau beradaptasi dengan the new normal yang baru, di mana kita sebenarnya dalam kaitannya dengan AR, VR, mixed reality yang bilang seperti itu adalah dengan AI gitu. Jadi kita itu mau nggak mau harus orang awam gitu ya, harus mau nggak mau harus make lebih cepat gitu. Apalagi kan ya kita nggak bisa berinteraksi secara langsung nih, face to face gitu kan. Nah, dari sini muncullah ide-ide kreatif gitu. Dan itu akan mempercepat proses pembangunan ekosistemnya, sebenarnya seperti itu Mas Yasha. Nah, ini ngomong-ngomong ekosistem ya, ekosistem kan juga sangat tergantung dengan perkembangan teknologi dan juga hardware-nya nih. Kalau kita lihat kan di sini kita ada dua pembicara nih. Satu dari kata .ai, satu lagi yang mungkin kalau dalam pandangan orang awam, artificial intelligence-nya ini masuknya ke dalam adalah sesuatu yang masuknya karena itu in-app ya. Sedangkan kalau AR, VR itu itu sangat tergantung dengan gadgetnya sendiri. Nah, selain dari gadget itu, saya mau tanya langsung dulu nih ke Pak Jeffrey, nanti mungkin Mas Irzan bisa menambahkan juga dari sudut pandang AI-nya. Please correct me if I'm wrong juga. Apa sih tantangan di dunia teknologi untuk menormalkan penggunaan AI, AR, VR, dan mixed reality? Silakan Pak Jeffrey dulu. Ya, kalau dari kita sendiri, sebenarnya kita balik-baliknya adalah fungsional apa yang perlu kita tawarkan sih. Sebenarnya semua solusi-solusi dari yang kita tawarkan dari sisi Wir kan adalah solusi yang juga kita dapatnya inspirasi juga dari masyarakat gitu kan. Ada sebuah tantangan yang ada di masyarakat, kita coba buat solusinya yang diperkaya dengan experience melalui AR maupun VR. Terutama AR ya, karena memang spesialisasi kita banyak di AR gitu. VR juga salah satu komponen yang mendukung lah gitu. Nah, ya tantangannya adalah lebih ke edukasi. Nah, keuntungannya adalah masyarakat Indonesia ini sebenarnya kalau ngomong soal beradaptasi dengan teknologi itu cepat banget. Gitu. Diajarin sedikit, they can be as creative as possible gitu ya. Kita taruh mungkin contohnya agak gimmicky sedikit gitu ya. Kalau kita masukin AR filter lah dengan TikTok ataupun Instagram filter, itu kreativitas dengan satu filter aja udah entah kayak apa. It's like wildfire gitu kan. Jadi mereka bisa mengembangkan fungsi itu sendiri gitu. Nah, kita yang membuat like the core engine-nya itu kita gitu. Nah, jadi nanti tinggal kita mau masuk kemana nih? Mau misalnya kita mau masuk ke kayak kita kan ada future stores-nya gitu kan, misalnya pakai AR. Nah, di AR basically membuat orang cukup tahunya adalah si pengguna ini saya punya sebuah toko virtual yang bisa keluar gitu kan, dan orang bisa masuk dan berbelanja, itu aja. Dan memberikan mereka keuntungan, mendapatkan penghasilan gitu. Sampai nanti pada waktunya baru kita bisa ngomong lah all those jargons lah, augmented reality. Karena kan orang kan dengar-dengar itu ya udah terintimidasi, aduh my god, gue dari gen sebelum-sebelumnya zaman kolonial deh, gue nggak bisa gitu kan untuk mengerti hal seperti itu. Nah, dengan gitu kan pelan-pelan seperti mungkin Mas Isan juga setuju kan saya kan, semuanya itu masuknya juga tanpa disadari gitu. Ya seperti itu.
Mungkin Mas Irfan, ya. Oke. Kalau Mas Irzan gimana? Kalau di artificial intelligence, apa sih tantangannya di dunia teknologi untuk menormalkan penggunaannya artificial intelligence? Oke, this very interesting ya. Karena kalau di ranahnya kata.ai yang bermain di conversational artificial intelligence atau istilah chatbot gitu ya, yang dimana kami fokusnya gimana si chatbot ini gantiin admin ya, dan bisa ngerti bahasa Indonesia dengan natural. Istilah dengan teknologi NLP, Natural Language Processing di sana. Karena variasi banyak banget lah kalau kita tuh ngobrol dengan bahasa hari-hari ya, apalagi bahasa texting. Nah, ini uniknya di kami adalah adopsinya itu sangat cepat dan orang cepat ngerti. Bahkan challenge-nya beda. Jadi kalau mungkin di Mas Jeffrey buat AR VR challenge-nya lebih kayak buat adopsinya, di kami adalah managing expectation. Karena when we talk about virtual assistant atau kayak conversational assistant, itu kita udah sering lihat kan di film-film di Hollywood. Let's say kita nonton Iron Man ya, ada si Jarvis, terus ada si Friday. Jadi kebanyakan when we propose a solution terkait conversational AI, di mana di sini building a virtual assistant that represents the business or the brands di messaging apps, in this case di WhatsApp yang memang notabene dipakai 130 juta orang Indonesia per bulan, itu not something new, not something ibaratnya kayak hard to sell. Yang sulit bahkan karena kita kebanyakan ya nonton film-film tersebut, kita ekspektasi tinggi banget gitu ya. Kita mikir kayak wah ini udah bisa ngapain aja AI-nya, AI bisa belajar sendiri apa enggak gitu ya. Jadi edukasi lebih ke sana sih. But I think we try to keep educating the prospect customers. Kalau sekarang ini, what we do is focusing on your business bottom line, Pak Bu, gitu kan ya. Dengan adanya AI chatbot, kita bisa bantu enlarging your reach, karena sekarang your service bisa dipakai bahkan orang nggak punya smartphone canggih, karena even dengan smartphone murah aja bisa pakai WhatsApp, itu satu. Yang kedua, ini fungsinya apa? Fungsinya buat cost reduction. Kalau misalnya growth bisa mereka cepat, apalagi yang consumer facing, seperti banking, telco, berarti kan butuh banyak admin atau agents ya. Yang kedua adalah, dengan aplikasi chatting ini, bisa hadir new monetization channel di revenue stream baru. Kayak beli pulsa biar bisa chatting, belanja baju, makan bisa chatting juga. Akhirnya ujungnya new sales. Dan ujungnya gimana kayak combining those cost reduction sama top line new channel, akhirnya jadi new profitability mechanism lah for the brands and business. Oke, mungkin mengenai tadi managing expectation itu juga sepertinya sesuatu yang Bapak Jeffrey hadapi juga ya, karena rasanya kalau misalnya kita ngomong mengenai virtual reality, augmented reality itu selalu referensinya kalau nggak salah itu kayak film-film kayak Minority Report gitu, atau film-filmnya MCU. Ya, MCU set the standard. Dimana dari kliennya juga pasti briefnya kayak gitu ya. Oke, aside from that, mungkin kita ini kan again kita masih dalam masa pandemi ya. Tadi juga dari Mas Irzan, saya sekarang mau nanya beberapa hal ke Mas Irzan dulu hubungan dengan artificial intelligence. Tadi kan juga ngomong mengenai managing expectation, ngomongin mengenai chatbot segala macam. Nah, kalau saya sendiri ya, Mas Irzan memiliki satu experience sebagai penyintas COVID nih, karena saya kena dari bulan September tahun 2020. Nah, karena itu kan saya memiliki pengalaman bahwa saya pernah mengalami satu rangkaian kejadian di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang penyakitnya yang ditanyakan orang setelah saya sembuh gitu. Nah, ternyata I realized di masa-masa sekarang ini, kita sudah di bulan Agustus 2021, kita juga melihat bahwa banyak sekali orang yang tidak mengerti misalnya prosesnya dan juga perjalanan penyakitnya gitu. Sedangkan kita tahu dari Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja sama dengan 11 startup teknologi nih, di mana mereka banyak malah employing real doctors yang nanti chatting gitu. Padahal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya sudah bisa dijawab sama chatbot. Nah, apakah sudah ada yang menggunakan chatbot untuk urusan pandemi ini? Untuk urusan orang-orang yang isoman, yang ini yang problem yang real. Silakan Mas Irzan. Ya, oke. Jadi kami percaya juga dampaknya AI tidak hanya untuk tadi customer service atau bahkan marketing, tapi buat di healthcare. So it shows the result bahkan di China, di UK, AI di healthcare itu presents great impact buat orang ketika butuh layanan telemedicine yang lebih scalable. Kebetulan di Kata kami berkolaborasi dengan Periksa.ai. Mereka satu startup yang bekerja di ranah healthcare dan AI. Kami berkolaborasi membuat AI-powered symptom checker. Jadi untuk memberikan konsultasi asli itu
pasti ke dokter lah ya. Cuma di depannya kalau kita butuh ibaratnya self-checking, risk assessment, yang emang kita bisa lakukan with the tip of our finger ya, kita cukup di rumah aja pakai handphone, itu kita bisa. Jadi kami sini berkolaborasi dengan ratusan dokter dan ribuan data points untuk membangun satu engine AI yang ketika di feed data, dia bisa menganalisa 1.000 symptoms di sini. Dan akhirnya, apa yang kami berikan, tapi perlu hati-hati nih, akhirnya rekomendasi, dan kebetulan kami juga disclaimer, ini tuh bukan satu yang saklek atau mutlak, this recommendation, dan kami juga anjurkan ketika masukin symptomsnya pusing-pusing, misalkan batuk-batuk, berapa lama, berapa hari, jenis batuk kayak apa, itu ujung kami bilang kayak better Anda konsultasi lagi ke dokter, itu satu ya. Jadi paling enggak fokus itu sudah bisa digantikan dan tergantung positioning bahwa ini bukan menggantikan dokter loh ya. That's the first thing. The second thing, teleconsultation juga makin ibaratnya menjadi layanan yang dibutuhkan, ya kan, di mana-mana kan. I think we've seen like more than 10 companies offering teleconsultation. Nah, cuma challenge-nya adalah dokter ini juga ada kapasitasnya gitu kan ya. Di mana kan ketika mereka doing it manually, itu pasti bisa dibilang agak kurang scalable. Nah, what we see, peran AI di sini, itu bukan menggantikan dokter, tapi AI di belakang, bantuin dokternya. Jadi dari chat-chat yang masuk, itu AI merangkum, akhirnya masih rekomendasi, dok, kayaknya jawabannya ini deh. Jadi si dokter nggak usah mikir, nggak usah ngetik, tinggal klik atau edit nantinya. Nah, ini actually China, they have a tech company called Ping and Good Doctor ya. Itu with this kind of technology, mereka tuh bisa melayani, satu dokter bisa melayani 1.000 pasien per hari. Dan naikin productivity by 140%. So I think this the space where we see AI create impact di healthcare juga sih sebenarnya. Tapi apakah untuk pandemi COVID ini, apakah sudah ada klien atau rekanan yang memang merequest bahwa ini dilakukan juga? Again, karena kan basically, saya bukan dokter, saya bukan tenaga medis, tapi I've been through it dan dibilang awam banget juga enggak gitu, because it's ongoing every day, di mana sudah jelas bahwa riwayat penyakitnya kan kurang lebih sekitar 2 mingguan lah gitu, di mana dari gejala pertama sampai masa-masa yang kritisnya itu sekitar dari hari ke-8 sampai hari ke-15 itu sudah jelas gitu. Dan yang isoman tanpa gejala kan juga sudah bisa dikategorikan, bahkan pemerintah pun memberikan telemedicine-nya itu kan berdasarkan satu yang tidak ada gejala, dan kedua dengan gejala ringan, dan ketiganya gejala ringan dengan misalnya ada batuk-batuk, makanya ada obatnya, ada Ambroxol gitu buat pengencer dahak dan lain-lain gitu. Apakah itu sudah ada pembicaraan untuk menggunakan AI dalam mendukung program pemerintah ini? Sepengetahuan Mas Irzan. Yes, bahkan di Priksa kami berkolaborasi dengan Pilkobar, aplikasi milik Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat ya. Jadi melalui aplikasi Pilkobar itu penduduk Jawa Barat tuh bisa teleconsultation dengan ibaratnya layer pertamanya ada AI, baru akhirnya sama dokter. Nah itu hasilnya juga sangat wow ya. Tahun lalu itu kurang lebih 1 juta orang udah pakai di sana sih. Jadi ini ngasih traction bahwa there's a need and we can solve problem. Di case lain di asuransi, pasti kan asuransi kayak dengan kondisi COVID ini kan mereka juga there's a surge of demand ya. Akhirnya kan pasti premi yang dibayar juga lumayan besar kan. Nah ini menariknya with this kind of approach, combining AI and also real doctors, itu 60% of the patients yang pakai atau policy holders pakai layanan itu, mereka decided buat udah isoman aja, alias home care tanpa harus perlu ke rumah sakit atau beli obat. Jadi ini yang faktor menarik saya bisa share juga sih di sini. Oke, Mas Irzan, kita sudah bicara tentang perkembangan AI, Artificial Intelligence untuk masa sekarang di bidang customer service, dan juga tadi kita bahas karena kita masih dalam masa pandemi, kita bahas juga mengenai penggunaannya di health technology, health tech industry. Nah, industri apa saja yang mungkin memanfaatkan penggunaan AI? Apakah mungkin di learning, apalagi sekarang many people nggak bisa, anaknya atau orang dewasa, mereka nggak bisa ke kampus atau ke sekolah untuk belajar normal gitu. Gimana prospeknya? Sure, mungkin dari ini AI itu impact-nya luas banget ya, multidisciplinary di multiple industry sector juga. Kalau kita lihat di retail atau di commerce gitu ya, bahkan waktu tahun 2019 saya sempat ke China. Mungkin kalau kita sekarang bayar pakai e-wallet itu kan simply pakai QR code ya. Nah di sana itu handphone tuh di kantong aja. Kita bayar pakai muka. Kita tinggal senyum. Mereka punya device buat facial recognition. Dia bisa tahu saya siapa, terus saldonya berapa, and then langsung dapat makanan atau minumannya. Jadi itu seamless banget buat commerce. Jadi that kind of thing yang emang lumayan exciting.
The way I see AI itu bakal humanize technology with human interaction lah. Kalau kita ngomong tadi soal education, I think this is the part AI will create a big impact juga. Karena bisa dibilang kita sadarin pace learning tiap anak itu beda-beda, ya kan? Dan mereka punya intelligence di hal yang berbeda-beda. Di sini peran AI itu in the future itu akan memberikan apa? Personalized learning. Jadi misalkan untuk hal-hal yang anak ini belum menghitung nangkep gitu kan, nanti AI mungkin lebih deep untuk satu topik sampai anak itu ngerti lagi. Terus belum lagi nanti kalau misalkan udah tahu ini anak emang pace-nya seberapa cepat dan AI ini bisa nge-adjust kurikulumnya sesuai dengan pace anak itu dan kemampuan belajarnya. Akhirnya guru tetap dibutuhkan, tapi guru lebih kayak bisa menyesuaikan dengan materi yang sudah diproduce oleh AI ini akhirnya. And I think that's the future of AI. Intinya ke personalization, everything personalized. Bahkan karena advertisement itu kalau kita lihat sekarang ya buka Instagram, buka Google itu udah ikutin kita punya cookies tracker ya. But to the extreme nantinya bahkan bisa masuk ke offline juga yang personalized. Once udah tahu kita siapa, pakai facial recognition, ada record datanya, itu bisa ke ranah sana. So I think itu sih yang emang lumayan impactful. I think another thing di financial service. Again, waktu saya sempat ke China ya, jadi di Alipay itu mereka punya lending application, mereka punya prinsip 310, so 3 minutes buat fill in the form, 1 menit processing with zero human intervention. Jadi a lot of data yang diambil dari Alibaba punya digital ecosystem dari mulai belanja di Taobao misalkan, terus pakai Alipay kayak gimana, pakai service apa aja, dan kan data akhirnya diproses, ditahu bikin scoring kita punya kredit, akhirnya that kind of impact tuh bisa diberikan. Jadi kita butuh modal usaha pun lebih mudah juga. Jadi AI is here to stay, and then I think it will accelerate it in a very fast pace, the way I look at it. Very interesting examples that you cite dari China tentang cara belanja lah segala macam penggunaannya. Tapi mungkin kalau kita di Indonesia ini di sebuah negara dengan penduduknya lebih dari 270 juta dan juga penyebaran internet juga masih belum merata, koneksinya juga masih belum. Mungkin kita mesti bicara dengan Bapak Jeffrey Budiman juga nih. Ini Jeffrey ini dari Weir Group, di mana AR & Co dan juga ada unit-unit lain menciptakan produk-produk berbasis augmented reality yang nggak semuanya berbasis gadget aja ya, Pak Jeffrey ya. Nah, gimana caranya AR dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di perkotaan yang internet connection-nya bagus, tapi juga gimana sih caranya supaya ini bisa didaya gunakan di pelosok-pelosok? Silakan Bapak Jeffrey. Ya, jadi seperti yang Mas Yasha bilang, jadi kita sudah menyadari lah, jadi internet penetration di Indonesia itu kan masih ongoing proses gitu ya, dan juga bahkan kalau kita ngomong soal daerah sendiri, masih banyak orang yang masih prefer, misalnya kalau when it comes to payment contohnya, mereka mungkin masih lebih prefer untuk memakai cash dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengalihkan pandangan kita dari hal-hal seperti itu. Gitu. Mungkin sekarang kalau kita lihat dari gadget sendiri, karena Weir itu kan berdiri dari tahun 2009 gitu ya. Kita udah tau lah zaman dulu yang namanya kalau pakai AR, you need like a desktop processing power baru bisa you see experience AR. Sekarang hanya dengan misalnya dengan handphone yang dijual di pasaran, mungkin kita udah mulai bisa menikmati ya simple augmented reality experience dan sebagainya. Gitu. Jadi kita has to be creative gitu sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya masuk ke area-area yang di luar kota besar, jadi kita tuh bahkan udah ada sebuah kios yang kita bekerja sama dengan beberapa retail gitu ya. Kita taruh kios itu dan di situ orang nggak perlu harus download apapun gitu ya, nggak perlu harus mikir mengenai internet dan sebagainya. Brands masih bisa memberikan interactive experience ke para pengunjung, bisa seperti itu. Bahkan seperti tadi kayak yang di-mention oleh Mas Irsan, kayak layanan periksa juga sudah ada di situ juga. Jadi orang kalau mau sekedar nanya-nanya gitu ya, just to know kalau mereka tuh simptomnya seperti apa juga bisa langsung ke sana gitu ya. Jadi semua itu bisa dilakukan di situ, bahkan bisa bertransaksi langsung dari situ. Jadi mempermudah. Jadi semua teknologi AR kita ataupun mixed reality kita masuknya dengan cara yang sangat subtle sebenarnya. Kita masuk dengan solusi-solusi yang sangat fundamental. Begitu juga kalau kita ngomong mengenai banyaknya yang masih bertransaksi dengan cash misalnya, atau masih banyak yang mungkin belum punya gadget yang mumpuni.
Nah, tapi dia tuh ingin menambah penghasilan. Nah, seperti yang tadi saya mention di awal, ya kita juga ada sebuah jaringan toko virtual sendiri. Mereka nggak perlu bayar mahal-mahal, mereka bisa memiliki, mereka tiba-tiba menjadi quote-unquote pemilik franchise toko ternama, quote-unquote gitu ya, dan dia bisa langsung menawarkan ke tetangga-tetangganya, gitu ya. Jadi tetangga-tetangganya bisa belanja lewat dia, gitu, dan mendapat penghasilan. Bisa kasih lihat tokonya keluar ting, gitu kan. Terus orang bisa langsung masuk dan seakan-akan berbelanja secara virtual kayak gitu. Jadi mereka kita masuknya itu memberikan pengalaman yang seakan-akan mereka tuh nggak perlu belajar dari awal gitu. Nah, jadi dari situ perlahan-lahan tanpa disadari AR, VR itu udah mulai bisa masuk dan blending, dan juga dengan bersendara dengan berbagai kekurangan, mungkin tantangan yang infrastruktur dan sebagainya, sebenarnya itu kita harus melihat juga sebagai salah satu keuntungan kita juga sebenarnya, kita mulai dari Indonesia gitu ya, karena semakin kita banyak belajar dari berbagai kekurangan yang ada nih, sebenarnya kita menjadi justru semakin kreatif dalam memberikan solusi, dan itu bisa di-expand ke negara manapun sebenarnya, Mas Yasya. Oke, jadi tadi udah disebut ya beberapa produk atau platform yang menggunakan AR ya. Apakah ada potensinya selain itu, apakah untuk edukasi, tadi kita juga ngomong edukasi untuk dari sisi artificial intelligence ya. Kalau dari sisi AR, buat edukasi itu gimana? Kalau edukasi, wah ini luas banget sebenarnya. Jadi bahkan sebelum pandemi pun kalau ngomong soal edukasi, semacam kita mengedukasi sebuah produk tertentu, itu juga ya kita sudah banyak melayani klien baik lokal maupun global juga, bagaimana mereka introduce the products atau bagaimana mereka berjualan menjelaskan produk mereka dengan teknologi AR, misalnya keluar dari brosurnya, atau jadi mereka bisa lihat misalnya sebuah properti, mereka bisa melihat dari berbagai sisi. Once they click on the 3D model gitu ya of the property, itu mereka bisa masuk dan mereka langsung go into the VR mode, mereka bisa ngelihat interior of the house. Jadi it's very functional usage. Dan juga bahkan dengan adanya ya pandemi ini, kita harus berputar otak lagi nih, gimana caranya untuk memberikan solusi orang-orang yang tidak bisa bertatap muka langsung gitu kan. Jadi banyak yang datang ke kita misalnya dari sekolah ataupun perusahaan-perusahaan kayak manufaktur, mereka punya engineer di luar sana, harus training how to use this machine and that, how to troubleshoot, tapi nggak tahu gimana cara nyerangin langsung, ya tuh mereka bisa pakai tuh platform-platform yang udah ada. Jadi kita ada satu produk namanya ICAR gitu misalnya. Jadi si presenter nih kayak saya bisa langsung kasih lihat konten-konten AR secara langsung pakai Google Meet kah, atau Zoom, atau Cisco Webex, apapun itulah. Jadi the 3D content itu langsung keluar, dan bisa langsung dilihat oleh semua audiensnya gitu. Jadi misalnya mesin ini bisa langsung keluar di depan, dia bisa putar 360 degrees, dia bisa terangin dengan lebih mudah, dan itu yang pastinya akan menjadi tools yang sangat berguna gitu. Nah, dengan adanya 5G nih yang sudah mulai tersedia di beberapa kota, melalui satu provider tertentu ya, belum semuanya kayaknya. Apakah ini akan mendorong perkembangan AR, penggunaan AR juga di Indonesia, dan bagaimana sih itu mempengaruhi? Oh, pastinya ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, memang dulu kalau kita lihat dari speed, mungkin dulu dari zaman 2G ke 3G mulai masuk ke dari speednya semakin cepat gitu ya. Sekarang udah mulai masuk ke 4G LTE, kita udah nearly 1 GB per second lah, mungkin almost there gitu kan. Tapi kalau udah dari 4G ke 5G itu jauh banget sebenarnya speednya gitu ya, udah ngomongnya udah gigabyte per second gitu kan. Jadi itu justru membuka sebuah peluang baru gitu ya. Hampir tidak ada tantangan yang banget lah bisa dikatakan when it comes to how kita bisa deliver content, especially the one that needs bandwidth dan sebagainya gitu ya. Makanya AR itu semakin banyak dilihat penggunaannya di berbagai bidang gitu, baik itu untuk kedokteran, baik itu buat military, untuk pertahanan, di mana kita udah bisa misalnya have a group meeting and group discussions gitu ya, misalnya dari si Asia di Amrik gitu misalnya, saya di sini saya bisa bertemu dengan your avatar directly in the virtual space gitu ya. Seakan-akan itu udah namanya time and space and distance itu udah nggak ada gitu. Jadi peluangnya sudah seluas itu gitu ya. Dan apalagi kalau bisa digabung dengan AI gitu misalnya,
bagaimana proses machine learning akan jadi semakin cepat mendapatkan berbagai data. Wah, itu I think in the next years itu kita bisa lihat, I think the world around us itu udah mungkin nggak cuman begini aja, tapi mungkin udah bisa overlaid with digital information. Who knows? Sekarang Google sudah semakin like consumer centered juga kan. Dulu cuman ada mungkin apa itu, misalnya kayak tuh HoloLens yang dulu mungkin harganya masih itu ribuan dolar, pasti sekarang udah semakin murah dan semakin mungkin consumer, mungkin brand-brand lain juga kalau kita lihat di media sudah mulai punya agenda untuk membuat AR glasses-nya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Ini terima kasih atas explanation-nya Bapak Jeffrey, dan juga tadi ngomong mengenai kolaborasi nih antara artificial intelligence dengan augmented reality, virtual reality, dan sepertinya memang saat ini kalau dari sisi kata .ai dan AR & Co dan Weir Group ini juga sudah menjadi saudara seperiksa nih, sama-sama ada periksa-periksanya dari kayak semacam second cousin gitu. Nah, dengan semangat kolaborasinya ini dengan Disrupto kita kan tentunya ingin ada solusi-solusi. Kira-kira sebagai penutup ya, kira-kira kita mau ambil kesimpulan nih sebetulnya bahwa memang teknologi dari artificial intelligence, augmented reality, virtual reality itu semuanya bisa di satu mix intelligent reality. How's that? Sounds about right. We can think about it. Ya, dan kalau misalnya ada yang ditambahkan mungkin dari Mas Irzan tentang dari apa yang diceritakan oleh Pak Jeffrey barusan, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi nih untuk menciptakan satu future dengan technology for humanity nih? Yeah, I think banyak banget tadi di-mention sama Pak Jeffrey, is very interesting ya. I think kalau kita lihat namanya virtual assistant di sini kan pasti butuh ibaratnya a bit of human touch and it needs to be visual, right? Ya, betul. Di sini kan lebih, Weir Group, di sini lebih kayak dari AR, VR-nya, and then kata play on the conversation intelligence, gimana that kind of avatar tuh akhirnya bisa ngobrol, ya kan? From dari text to speech, speech to text, NLP-nya, nah that kind of thing yang mungkin bisa jadi kayak new ways for businesses, for brands to interact with their customers, right? Yeah. Nah, yang kedua tadi, kalau kita ngomong interaction itu, let's say, kita nanti nggak ada barrier-nya ngobrol sama orang misalkan di Arab, let's say di Korea, di Jepang, because of real-time translation, AI juga play role di sana. So, I talk in misalkan bahasa Indonesia, lalu dijadiin bahasa Korea gitu, saya nggak usah repot-repot buat belajar bahasa Korea untuk kalau BTS misalkan. Udah ada subtitling ya, udah ada subtitling nanti. Iya. Sekarang kan bersalah kalau YouTube kan. Ya, udah ada subtitlingnya, tapi dengan juga mungkin dengan semakin banyak samplingnya makin canggih itu pasti. Okay, that's really interesting karena selama ini saya juga kadang-kadang mendengarkan ini K-pop karena nggak perlu ngerti bahasanya apa, yang penting enak aja deh. Kadang-kadang karena kita ngerti bahasa Inggris jadinya like ngomong apa sih? Anyway, so sebelum kita akhiri, kita unfortunately we're out of time. So thank you for your participation. This is the future of augmented realities. Dan semoga diskusi ini dapat memberikan kita inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi berbasis AI, AR, VR, dan juga bisa kita supaya bisa lebih mengenal penggunaan teknologi AI, AR, VR sehingga dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam keseharian, apalagi when it's needed the most, seperti saat ini di masa pandemi ini. Kita juga kemarin mungkin sedih juga kita melihat ada satu video di mana ada usaha penegakan PPKM darurat ya, di mana dari petugas menganjurkan kepada penambal ban untuk melakukan bisnisnya secara virtual, which itu nggak bisa dilakukan. Tapi mudah-mudahan kita bisa menciptakan berbagai solusi-solusi lain yang berbasiskan alternative realities ini. Dan begitu berakhir pula sesi talk show DNA Digitalks, The Future of Alternative Realities. Terima kasih banyak kepada para pembicara yang sudah hadir. Ada Mas Irzan Raditya dari Kata.ai dan juga Pak Jeffrey Gunawan dari Weir Group yang membawahi AR & Co. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah menyaksikan sesi talk show ini. Ya, dan semoga diskusi ini dapat memberikan kita inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi berbasis AI, AR, VR, dan juga untuk mengenal penggunaan teknologi AI, VR, dan AR sehingga dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam keseharian.
Dengan begitu, berakhir pula sesi talk show DNA Digitalks, The Future of Alternative Realities. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir, Mas Irzan Raditya dan juga Pak Jeffrey Budiman. Terima kasih juga para peserta yang sudah menyaksikan sesi talk show ini dimanapun Anda berada. DNA Digitalks Grand Opening of Disrupto Digital Hub dipersembahkan oleh Sinar Masland, Digital Hub at BSD City, Disrupto, Connected Art Platform, dan Weir Group. Jangan lupa juga untuk follow at Digital Hub at BSD City dan at disrupto.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang Disrupto, Digital Hub, dan juga program-program yang akan datang. Saya Yasha Hatap, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Bapak Irzan Raditya, Bapak Jeffrey Budiman, serta moderator kita Bapak Yasha Hatap untuk sesi yang sangat menarik hari ini ya. Alternative realities yang sudah dekat banget nih sama kita, dimulai dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di gadget, semuanya sudah ada di dalam genggaman tangan. Ini membuat masa depan dalam dimensi ini menjadi sangat penting. Hingga pentingnya AI dalam membantu berbagai disiplin seperti kedokteran yang memudahkan services yang diberikan kepada para pasien. Wah, ini ilmu yang sungguh sangat menarik dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi dunia kita ke depannya.